Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Piki Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas video berita politik yang terupdate kepada kalian semua. Ini memberikan informasi-informasi yang terbaru. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari pemberitaan di channel ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama. Ini orang mantan ketua BEM ya. BEM lagi. Cukup banyak cincong juga dia ya. Coba dengerin videonya nih, dengerin. Danantara adalah simbol yang lagi pengen kekuasaan tunjukin kepada rakyatnya bahwa gue adalah rajanya. Gue bisa mencuri uang ribuan triliun depan mata, tapi tetap nggak tersentuh oleh hukum. Rakyat bisa ngeri ibarat bot. Bahaya Danantara untuk kita semua. Oke ya. Jadi dia bicara mengenai Danantara. Semua orang juga bisa bicara mengenai hal yang negatif apapun itu. Tapi kalau kita bicara mengenai positifnya Danantara ya, kita bandingkan dengan SWF di negara-negara lain yang telah sukses. Ya kita lihat Singapura 90% ya devisanya adalah dihasilkan dari Temasek. Apalagi kalau kita ngomongin CIC di Cina dan lain-lain. Jadi kita harus berimbang. Memang iya sebuah tindakan, sebuah program, apalagi ini mengenai skema sistem keuangan ya, itu memiliki resiko. Tetapi kalau kita tidak melakukan mulai dari hari ini, mau kapan lagi? Ya, Temasek itu dari tahun 1957. CIC, Cina ya, SWF-nya mulai dari 2007. Dan lihat, mereka sekarang berkembang Kalau sekali. kita tidak mulai, kapan lagi? Kita mau tergantung terus dengan skema IMF, ngutang. Ya. Kita harus positive thinking dulu. Ya, memang ini tos-tosan. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal ini, ya kita akan tertinggal terus. Bagaimana kita bisa memiliki duit yang banyak, anggaran yang banyak untuk mempercepat industrialisasi. Ya orang-orang seperti BEM tadi ya, mantan BEM dari mana, universitas mana itu teman-teman. Itu mereka itu seperti virus saja di negeri ini yang menghambat pertumbuhan negeri. Ya apa saja yang dilakukan pemerintah sebagai tindakan untuk supaya Indonesia ini semakin hari semakin mandiri, itu pasti mereka akan tidak senang dengan hal itu. Mereka akan tidak senang hal baik yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan korupsi yang benar-benar gila-gilaan hari ini mereka diam dan bungkam. Mereka itu ditunggangi para mahasiswa ini teman-teman. Pemuda asli Solo ini baru melihat Pak Jokowi saja air matanya sudah berjatuhan. Masya Allah. Saking bahagianya ketemu dengan Bapak. Teman-teman ya. Bahagia. Semoga rakyat Indonesia puas. Penghina presiden ditangkap. Sibuk klarifikasi presiden BEM Unair ditangkap hari ini. Macan Asia kok dicoba. Karena bunga yang dikirim ternyata buat diri sendiri. Ini zaman Prabowo bukan Jokowi. Dia ditangkap teman-teman. Emang iya kah? Rasain kau. Satu kata syukur. Nangis. Nangis. Ini siapa lagi yang edit lagi ah? Tahan tawa teman-teman ya. Ini tahan tawa. Jangan sampai ketawa. Gak tahan. Ini orkes namanya apa teman-teman? Kalian yang tahu nama orkes ini tulis di kolom komentar ya. Korupsi kapal di PT ASDP, duit negara 893 miliar raib gara-gara akuisisi kapal tua yang direkayasa.
Ini gimana ceritanya Wow, teman-teman? Coba kembali kita lagi masuk ya. lebih dalamnya. Jadi KPK baru aja nih teman-teman menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, di mana ada Dirut ASDP, Direktur Perencanaan dan Pengembangan, serta Direktur Komersial dan Pelayanan. Mereka itu diduga main mata dalam pengadaan kapal di ASDP periode 2019 sampai 2022. Dan hasilnya, negara rugi sampai 900 miliar rupiah teman-teman. Kasus ini bermula nih dari tahun 2014 saat PT JM, sebuah perusahaan swasta nawarin kapal mereka ke ASDP, tapi ditolak karena kapalnya itu udah tua dan nggak layak katanya. Nah, fast forward aja ke 2018, Direktur Utama baru ASDP malah ketemu lagi sama PT JN buat bahas kerjasama. Modusnya ya kapal-kapal PT JN itu diprioritaskan dalam operasional ASDP biar seolah-olah punya valuasi tinggi dan layak diakuisisi. Lalu pada 2019 sampai 2020, akuisisi mulai berjalan teman-teman. Dan puncaknya nih di tahun 2021 sampai 2022, kesepakatan penuh terjadilah pada bulan Oktober 2021 dengan total transaksi 1,2 triliun teman-teman. Duit itu terbagi jadi 2. Yang pertama itu 852 miliar buat nilai saham dan 380 miliar buat 11 kapal yang ternyata udah tua. Dokumennya direkayasa biar kelihatan baru. Ini parah teman-teman. Dan yang lebih gila lagi nih ya, manipulasi ASDP ini bukan cuma soal beli kapal tua aja, tapi juga ada modus malah nerima utang PT JM. Ini bener-bener pengkhianatan keuangan negara. Pengkhianatan keuangan negara. Oh, tahun ini memang tahun apa ya teman-teman ya? Ini tahun benar-benar tahun pembersihan habis-habisan. Alhamdulillah, syukurlah. Itu masyarakat bersyukur ya, Mahasewa dihukum sesuai undang-undang. Kami rakyat yang patuh undang-undang ITE bersyukur Bapak menjalankan undang-undang tersebut. Amin. Ya, kita kalau memang ini undang-undang ITE mulai diberlakukan, kita harus menunggu Rocky Gerung juga ditangkap teman-teman, kata salah satu netizen ya. Coba kita baca komentar netizen. Pembinaan adab dan kesadaran hukum bagi mahasiswa di BEM Unir sepatutnya perlu jadi perhatian kampus. Dari wajahnya aja kelihatan hatinya penuh kedengkian. Hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil. Harusnya Rocky Gerung juga ditangkap, bukan mahasiswa saja. Penjara bagi penghina presiden kita, saya setuju ya. Kalau ada yang bayar, minta tolong sama yang bayar atau yang nyuruh dan mau minta pertanggungjawabannya. Sayang hijabmu itu lisan dijaga, jangan dikotori. Oh. Kenapa apa kalau sudah ditangkap saya bersyukur. Nanti nangis ya. Kalau menghina jago, ditangkap nangis. Gimana? Indonesia gelap. Gelap beneran. Ternyata memang malam sudah tiba. Malam sudah tiba. Gelap. Indonesia gelap. Ternyata malam sudah tiba. Gelap, betul, gelap. Di era Pak Jokowi, Ahok ditugaskan jadi komisaris tahun 2019-2024. Di era Pak Prabowo terbongkar mega korupsi hampir mencapai 1.000 triliun di Pertamina. Sekarang Ahok mengancam akan buka-bukaan. Bagus, nggak ada masalah dan nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi, apalagi Pak Prabowo. Karena memang di era Pak Jokowi, Ahok mengemban amanah sebagai komisaris yang bertugas mengawasi dan memastikan Pertamina berjalan lancar, pun begitu di era Pak Prabowo sedang bersih-bersih koruptor. Jadi buka aja, bagus itu. Ya teman-teman ya. Ya sebenarnya dulu aku sangat mendukung Pak Ahok, tapi semenjak dia menjadi petugas partai. Oh enggak. Ya, katanya Pak Ahok ini dia mengeluarkan statement dalam sebuah podcast bahwa dia akan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden mungkin 2029. Kemungkinan besar teman-teman, Ahok dan Anies akan dipasangkan oleh PDIP untuk menjadi capres dan cawapres. Ada petugas partai dan oportunis. Aduh. Sebanyak 6 mahasiswa ditangkap buntut terlibat bentrok dengan warga dalam aksi Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar, UNM, di Jalan AP Petarani Makassar, Jumat 21 Februari malam. Keenam mahasiswa tersebut diduga merupakan anarko, sehingga memancing kemarahan warga yang berada di sekitar lokasi. Iya, anarko, ada 6 orang, itu karena mereka melakukan pelemparan. Tapi kita amankan saja, kata Kapolrestabes Makassar,
Kombes Pol Arya kacau. Perdana di lokasi, Saatnya Jumat rakyat 21 melawan, ya. Februari malam. Arya mengatakan para mahasiswa yang diamankan tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes Makassar. Sementara kami Ya teman-teman ya, sudah jelaskan, mereka itu bukan mewakili rakyat. Kalau memang mewakili rakyat, ngapain rakyat itu menyerang mereka? Rakyat itu berusaha untuk shutdown mereka teman-teman ya. Jadi mereka sama sekali nggak mewakili rakyat, mereka mewakili orang-orang yang menunggangi mereka. Mungkin para pejabat-pejabat yang hari ini tertangkap korupsi, mungkin mereka yang hari ini sudah terkena efisiensi anggaran dari pemerintah. Itulah mereka ini ditunggangi teman-teman ya. Makanya banyak rakyat yang melawan. Itu seenak dijidat mereka itu blokir jalan, menghambat kegiatan aktivitas masyarakat. Masyarakat merasa terganggu. Ini otak-otak mereka di mana ini ya? Teriak-teriak mau berjuang demi kepentingan masyarakat, tapi mereka itu benar-benar mengganggu aktivitas masyarakat. Ya, saya pikir tindakan yang cerdas bagi warga Makassar untuk benar-benar mengusir mereka ya. Silahkan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar teman-teman tentang mahasiswa ini yang satu persatu mulai ketangkap. Ngerasain kalian. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless.